Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, saya sebenarnya sudah selesai menyampaikan tentang instructional design. Dan kalau ada contoh-contoh seperti ini, misalnya itu. Nah, ini tadi, lihat, membuat rumusan tujuan pembelajaran umum pun tidak perlu dibuat sendiri. Biasanya kan kita yang bikin nih, sendirian. Otoriter kita ini. Sendiri bikin. Bukan. Tujuan belajar umum harus dibuat bersama-sama peserta didik atau calon peserta didik dan pengguna lulusan nanti. Dengan melibatkan pengguna lulusan dari awal, sejak menentukan tujuan pelajaran umum, maka lulusan kita siap kerja di lapangan. Lulusan kita relevan di lapangan. Link and match dengan kebutuhan lapangan. Relevansi program diklat ditentukan oleh sejak awal ini. Tidak boleh membuat tujuan umum itu sendiri. Ini biasanya nih. Bidai suara, dosen, sendiri. Karena pintar sendiri begitu. Tapi peserta didik yang mau jadi peserta tidak pernah diajak bicara. Ini pastinya untuk kalian. It's really important for you. Lalu pengguna lulusan. Siapa yang menggunakan lulusan ini, diajak bicara. Sehingga kalau lulusannya mempunyai kompetensi yang ditulis di sini, itu oke nggak kata pengguna lulusan? Kalau tidak oke, ganti dulu. Ini harus dilakukan melalui pertemuan dengan mereka. Intensif. Untuk merumuskan satu tujuan pembelajaran umum bersama-sama itu untuk satu program. Tanpa melibatkan ini, tanpa melibatkan pengguna lulusan, program kita dianggap tidak link and match. Dianggap tidak relevan. Pendidik juga yang mengatakan, apaan nih? Nggak guna. Itu. Dan seterusnya, teman-teman sekalian, saya tidak mau. Itu. Ini adalah tim instructional design. Instructional design, satu proses yang tidak akan bisa dilakukan sendiri. Catat baik-baik. Tidak akan bisa dilakukan sendiri. So, ini teamwork. Pekerjaan kelompok, pekerjaan tim. Pekerjaan tim. Teorinya seperti itu, dan saya berpraktek di dunia bisnis, industri, membantu diklat-diklat mereka, seperti itu. Hasilnya, programnya sangat relevan dengan mereka. Karena dari semula terlibat. Ahli desain pembelajaran memang itu yang memimpin. Yang memimpin. Sebagai ketua tim. Ada ahli materi. Jadi diklatnya diklat X. Nah, harus ahli. Ada ahli materinya. Nggak bisa instructional designer saja. Ahli materinya siapa? Yang ngerti kontennya siapa? Kalau dalam perbankan, saya beberapa ahli konten dikumpulkan jadi satu dalam bidang itu deh. Beberapa orang. Ini beberapa orang. Ahli asesmen, tes dan pengukuran dan evaluasi. Ahli media. Ahli media ada di sini. Ahli online learning. Kalau memang diklatnya memang online, mulai dari awal dia terlibat. Step 2 dan seterusnya. Itu mereka semua terlibat dalam setiap step ini. Tidak boleh sendiri. Karena instructional designer bukan jagoan banget. Dia hanya tahu tentang ini, tetapi ahli materinya mungkin orang lain. Kalaupun kita tahu, kita harus merekrut beberapa orang. Ahli tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran bukan hanya tes kognitif dan keterampilan kerja, tapi juga sikap perilaku. Kalau diklat manajemen ASN misalnya, sikap perilakunya harus dilatihkan juga. Ada caranya, ada caranya. Melatihkan orang supaya sikap perilakunya baik. Jangan dikatakan kalau sikap perilaku tidak bisa diajarkan. Siapa bilang? Anak-anak kita dilatih, diajar oleh kita supaya perilakunya baik. Ngajarnya sebentar? Tidak. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Supaya sikap perilakunya baik. Ahli media, ahli online lain.
Ibu dan Bapak sekalian, saya akan berhenti di sini karena sebenarnya semua proses itu harus melibatkan tim ini secara lengkap, dan dengan demikian maka kita yakin bahwa semua itu dibuat dengan tim. Terima kasih banyak, Ibu dan Bapak sekalian. Saya berhenti di sini, dan pikirkan baik-baik. Proses ini hanya untuk satu program diklat. Ada program diklat yang kedua, Anda bikin lagi proses seperti itu. Ada 10 program 10 kali seperti itu. Konten ekspornya bisa beda. Ahli instruction desainnya adalah Anda. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kita sudah mendapatkan intisari perkembangan instructional design dari 1960 sampai tahun sampai 2020. Ya, luar biasa. Ibu sekalian, kami beri kesempatan 2 penanya. Nah, ini dari Pak Iwan Adrian dari Kementerian Perindustrian, Prof. Silakan, Prof, langsung, Prof. Terima kasih Pak Iwan Adrian, pertanyaan yang bagus dan sangat relevan. Orang selalu bertanya, ini kalau menyangkut keterampilan teknis bisa nggak? Bisa. Ini kalau menyangkut kompetensi orang dalam bidang pengetahuan kognitif, bisa nggak? Bisa banget. Kalau sikap perilaku, bisa banget. Yang berbeda adalah bagaimana desainnya. Modelnya sama. Tapi pada waktu membuat strategi pembelajaran, salah satu step yang saya katakan paling besar dan paling penting, di mana dalamnya ada urutan kegiatan pembelajaran, ada media di situ, termasuk mau online atau tidak, ada metode pembelajaran yang biasa dipakai, ada di situ. Jadi instructional strategy is the key. Pada waktu membuat ini, kita menghasilkan blueprint dari pembelajaran yang ingin kita keluarkan. Jadi kepada Pak Adrian, kalau Anda ingin teknis, itu berarti dari semula ahli dalam bidang teknis itu terlibat dalam tim instructional design. Tidak boleh belakangan baru terlibat, enggak. Dari awal menentukan tujuan pembelajaran pun dia harus ikut. Sebab dia punya visi tentang bagaimana akhir pembelajaran, kompetensi yang mau dicapai oleh peserta didik. Dalam bidang ada kognitifnya, ada keterampilannya, skillnya, ada sikap perilaku juga dalam bidang itu. Itu semua harus didesain. Sehingga keluarlah pedoman-pedoman berisi materinya, pedoman bagi pengajarnya, pedoman dari pesertanya. Soal pakai online atau pakai tatap muka, itu kecil. Sama aja semua. Cuma yang satu pakai online, yang satunya tatap muka. Kata orang, lebih bagus tatap muka daripada online. Bagi mereka yang tidak biasa pakai online, tatap muka lebih bagus. Tapi bagi mereka yang tidak bisa tatap muka karena harus online, masa COVID misalnya, dan harus online, ya online dipakainya. Ada caranya? Ada. Karena itu ahli itu harus terlibat semua itu. Berapa lama diklat itu? Tergantung. Kalau diklat itu kegiatannya seperti ini, metodenya begini, metode medianya seperti ini, deliver seperti apa, nanti kelihatan ini perlu sekian sesi atau sekian menit, ini sekian menit, sekian menit, sekian menit, ini sekian ratus menit. Keluar. Lama diklat itu ditentukan oleh pada waktu kita mendesain strategi pembelajaran. Baru keluar. Lamanya diklat itu di situ. Bukan ditentukan dari awal, diklatnya cuma 3 minggu gitu. Nggak, mana bisa. Diklat yang ini mungkin 3 minggu, mungkin 4 minggu, mungkin yang lain 5 minggu, 6 minggu. Tidak semua sama. Instructional strategi yang bicara tentang lamanya diklat.
Itu pertanyaan. Ya, terima kasih Prof. Patri. Dari dalam, ya, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy dari Kementerian Keuangan Pak. Berdasarkan pengalaman di Kementerian Keuangan Pak, untuk pelatihan gitu Pak ya, ataupun di kelas sendiri itu biasanya tailor made gitu Pak. Jadi ketika dibutuhkan oleh satu instansi, maka langsung dibutuhkan misalkan tujuannya harus membentuk katakanlah untuk penyuluh pajak misalnya seperti itu Pak. Nah sementara kalau misalkan dalam praktek di lapangan, katakanlah penyuluh pajak gitu ya, itu kan kita butuh segera untuk menghasilkan si penyuluh pajak itu sendiri gitu Pak. Nah yang menarik tadi yang disampaikan oleh pembicara kita, itu kan tidak bisa ditentukan harus seperti itu gitu Pak ya. Nah kalau berdasarkan pengalaman Bapak, apakah mungkin gitu ya ketika ada permintaan tailor made gitu ya, dari katakanlah instansi tertentu gitu ya, dan itu harus segera gitu. Apa kira-kira yang best practice apa gitu ya, ataupun pengalaman yang pernah Bapak alami yang harus dilakukan gitu Pak. Apakah yang slide terakhir tadi Pak, ada beberapa item itu memang semua harus terlibat gitu ya, atau kita boleh katakanlah mengeliminasi beberapa poin gitu ya, atau beberapa pihak gitu ya, sehingga tujuan yang sama itu bisa tercapai gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini memang maunya cepat, segera, gitu. Mau singkat, murah. Di dunia ini tak selalu bisa dicapai semua itu bersama-sama. Kalau Anda ingin membuat bahan pembelajaran, baik itu materinya maupun pedoman pengajar dan pedoman dari peserta yang mau cepat, kayak bikin mobil di bengkel aja. Bikin mobil di bengkel, 3 bulan selesai. Bisa dipakai? Bisa. Boleh dipakai di jalanan enggak? Belum tentu boleh. Polisi tak akan kasih Anda nomor polisi. Kenapa? Karena bahan yang bikinan bengkel, mobil bikinan bengkel begitu, tak bisa digaransi keselamatannya bagi pengendara maupun pengendara lain. Dalam instruksi desain, kalau itu di hasilnya bengkel, ya abal-abal lah. Abal-abal. Ya kalau itu sudah memuaskan karena abal-abal, terserah aja. Tapi kalau ditanya, jangan abal-abal, tapi memenuhi kebutuhan lapangan, dan hasilnya betul-betul orang yang kompeten dalam melaksanakan tugas perpajakan itu lain. Itu harus dibikin di dalam dunia industri, dengan proses instruction design, yang diklaim oleh orang pendidikan itu adalah R&D. Yang punya R&D itu di industri. Semua produk industri melalui R&D. Mobil, pesawat terbang. Nggak bisa dibikin bengkel lalu dipakai terbang. Mobil juga, bikin bengkel langsung dipakai jalan. Nggak mungkin dikasih izin itu. Bikin bedak aja. Yang dipakai di dunia, pakai R&D. Coba, lihat Tang Marta Tilar. Datang. Pak Bu Muriati Sudibyo. R&D, mereka punya R&D. Sebentar, oh come on, nggak bisa sebentar. Tapi produknya langsung bisa dipakai oleh publik. Dan itu dipertanggungjawabkan. Bahwa ini bedak ini cukup bagus untuk kulit kering. Jangan dipakai untuk kulit basah, lembab. Ini dipakai di dunia, di tropik. Negara tropis, jangan dipakai di negara yang lain. Ada itu peruntukannya. Itu produk industri. Kalau mobil butik dan bengkel, pakai apa aja, di mana aja bisa, terserah. Jangan coba lihat. Izin aja nggak dikasih. Begitu juga obat-obat yang untuk COVID kita. Nggak bisa dibikin di bengkel. Begitu dibikin di bengkel, BP POM tidak kasih izin. Itu harus melalui R&D, dan R&D itu ada steps dalam bidang itu yang rigid, itu mahal. R&D untuk membuat pesawat itu luar biasa mahal.
proses R&D-nya. Bagaimana R&D dilakukan, itu ditaruh di bawah meja, nggak akan dijual. Industri Boeing yang membuat pesawat itu nggak akan menjual itunya, yang dijual pesawat terbangnya, cuma produk yang dijual. Resepnya rahasia, itu tidak akan dikeluarkan, dan siapa yang mencoba mencuri itu habis. Sebab itu the secret of industry. Mahal. Instructional design process is expensive. Tapi once you make it, luar biasa. Bagaimana bisa pengguna Anda, pengguna hasil Anda tidak setuju? Dari awal dilibatkan dia. Pengguna lulusan kan dilibatkan. Setuju dia tujuan pembelajarannya seperti itu. Dan step by step dia terus setuju. Jadi pastilah dipakai. Terima kasih Prof. Kita berikan aplaus untuk Prof. Adwi. Terima kasih sekali Prof. Bapak sekalian, semua yang disampaikan Prof. Adwi intisari. Saya tidak ingin membuat ringkasan lagi selaku moderator. Semua kita cerna baik-baik, semuanya intisari dari beliau. Kita ucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Adwi atas waktunya. Beliau sebagai sesepuh akademik kita di PTP ini. Terima kasih, sehat selalu Prof. Dan kepada kawan-kawan semua kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.